Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan henti-hentinya kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang hingga saat ini Allah masih mengistiqomahkan kita dalam thalabul ilmu, dan bahkan di malam Ahad ini Allah masih memampukan kita untuk hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan menjadi wasilah untuk menjadi bekal eh, amal kebaikan, amal saleh yang Allah ridhoi, dan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang bukan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah ini pertemuan yang kedua di malam Ahad. Kita kembali berjumpa dengan Ustaz Saifullah Abu Bakar dalam program baru Kulefa, ya. Quran Learning for Adult. Jadi pelajaran Al-Quran yang biasa kita dibimbing oleh uh, Tuan Guru Suparman Pajar dalam tilawah. Nah, tapi sekarang kita mencoba kembali memulai dari pemahaman tajwidnya yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar, Hafizahullah Ta'ala. Tentu ini penting sekali juga kita memahami tidak hanya melancarkan bacaannya, tapi juga bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam tajwid kita yang sudah kita kenal, mungkin barangkali sudah sebagian kita kenal, tapi kita merefresh kembali pemahaman kita, terutama yang menjadi kurikulum yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar ini. Kita akan memulai dengan memahami makharijul huruf, yang ini seringkali kita melalaikan nih untuk bisa memahami bagaimana makharijul huruf, huruf-huruf hijaiyah yang biasa kita lafalkan dalam tilawah Quran. Dan sebagaimana biasa nanti ada beberapa pembukaan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Saifullah. Sebagaimana biasa di awal pekan lalu kita sudah dikabari, ya, bagaimana kita memulai sebuah majlis yang insya Allah dengan pembukaan yang khas dari Kulefa ini memberi kita kemudahan. Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim. Saya persilakan langsung kepada Ustaz Saifullah untuk memulai kajian tentang bagaimana kita mempelajari Al-Quran dengan mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada. Tafadhol masykur, Ustaz. Ya, makasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita dapat kumpul bersama lagi dalam acara Kulefa Quran Learning for Adult. Kita coba memulai kembali, mengingat kembali, siapa tahu ada sesuatu yang keliru dan kita bisa eh, luruskan bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai materi yang pertama nih, karena kemarin perkenalan, sebagaimana yang saya sampaikan di pekan lalu, kita akan baca suratul Fatihah dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan berkah suratul Fatihah, Allah mudahkan kita dalam eh, membaca Al-Quran, melafalkan Quran dengan baik dan benar. Waratil Qur'ana tartila. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, keluarga-keluarga Majelis Keluarga Indonesia MKI, itu dapat melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik, dengan fasih, dan bahkan nanti dengan nada-nada insya Allah akan kita coba kupas di Kulifa ini.
nada-nada yang sederhana tentunya. Baik, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang doa kemarin sudah dipegang semuanya, Bapak Di-share Ibu. ulang kayak Ustaz. Kenapa? Di-share ulang nih kayaknya ini belum pada hafal mungkin. Oke. Oh ya, Allahumma ftah alaina. Di-share ulang. Waktu itu udah di-share di apa ya? Ini saya Di- share di itu ya di Hmm. bentar. Oke, langsung aja deh. Allah ikutin saya ya. Allahumma ftah alaina. Allahumma ftah alaina. Silakan dibuka ininya apa namanya audionya ya biar saling menguatkan hati kita dan memahami maknanya ya. Silakan Ustaz. Allahumma ftah alaina Allahumma ftah alaina rahmataka. Taf alaina rahmataka rahmataka. rahmataka. Ya. Ada yang udah megang belum kemarin? Bu Yani yang sudah ini mungkin belum belum gabung nih. Dibacakan aja saat nanti dibimbing aja ditalaki aja. Allahumma ftah alaina Allahumma ftah rahmataka. alaina Allahumma ftah alaina رحمتك rahmataka وانشر rahmataka علينا وانشر علينا nusyur wamshur alaina alaina من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين min khazaini rahmatika ya min يا أرحم arhamar الراحمين. rahimin. haza. اللهم افتح علينا Allahumma ftah alaina Allahumma ftah رحمتك alaina رحمتك rahmataka وانشر علينا انشر علينا wansur alaina wamshur من alaina خزائن min min rahmatika ya khazaini خزائن rahim رحمتك rahmatika يا أرحم ya الراحمين. arhamar alamin. rahimin. Di pekan depan nanti kita bacanya bareng-bareng ya. Allahumma ftah alaina rahmataka rahmataka wansur wansur Sur alaina alaina min 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 khazaini 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 rahmatika 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 ya 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 arhamar 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 rahim. rahimin. rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah baca Al-Fatihah, kita sudah baca doa, kita mohon kepada Allah, minta rahmat Allah, minta pertolongan Allah, minta semuanya Allah bukakan buat kita dari khazanah-khazanah keilmuan, dan mudah-mudahan eh, apa namanya apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya eh, share sebentar ya, share materi kita malam ini.
Eh, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mulai belajar makharijul huruf. Makharijul huruf, ada yang sudah tahu? Kemarin masih ingat yang saya sampaikan makharijul huruf itu apa sih? Tempat keluarnya Tempat huruf ya. keluarnya huruf. Ya, baik. Makharijul huruf itu udah belum keluar ya? Maaf. Udah keluar belum Belum, share screen-nya? belum, Ustaz. Belum. Oh, belum. Di saya sudah ya? Belum. Agak lambat kali, Ustaz. Iya, iya. Sebentar. Di saya sih sudah ini. Iya, ini masih... Bentar, saya stop share dulu ya. Saya share ulang lagi. Hmm. Ah, udah ya. Sudah, Ustaz. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Iya, kelihatan. Baik. Makharijul huruf itu eh, asal katanya dari makhraj. Makhraj itu isim makan. Isim makan itu adalah isim yang berarti tempat. Jadi makharijul huruf itu asal katanya itu khoroja. Khoroja itu apa? Keluar ya. Keluar. Khoroja itu artinya keluar. Ukhruj enta. Keluar kamu gitu kan. Kalau yang Iya, agak kasarnya itu tuh. Jadi kalau makhraj itu satu tempat keluar. Tapi kalau makharijul huruf itu berarti jamak. jamak. Jamak artinya Empat. tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, malam ini kita akan eh, membahas salah satu tempat keluarnya huruf. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwasanya tempat keluarnya huruf itu ada 5 kelompok besar tempat keluarnya huruf. Yang pertama adalah kita al-khayshum. Yang pertama apa? Al-Hoshuk. Al-khayshum nih ya. Ini kelihatan ya? Saya tandain. Al-khayshum itu Kelihatan. artinya eh, rongga Hidung. rongga hidung. Yang kedua ada ada asyafatain. Bibir. Ya, Bibir. asyafatain ini artinya dua 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 bibir. bibir. dua bibir nih asyafatain. Oke. Lalu ada al-jauf, Rongga mulut. rongga mulut. Kemudian ada al-lisan. Lidah. Lidah. Al-lisan artinya lisan lidah. Ada al-halq. Rongga tenggorokan. Iya, baik. eh Sudah hafal semua ya, berarti ada 5 tempat besar keluarnya huruf. Ada 5. Yang pertama ada al-khayshum, Tuh. ada asyafatain, ada al-jauf, ada al-lisan, ada al-halq. Hok. Ya, kita mulai dari hurufnya aja ya, huruf dulu. Hari ini kita akan membahas satu dulu, yakni asyafatain. Dan kalau al-khayshum itu kan lebih kepada
eh, gunnah ya, gunnah. Tapi hari ini kita akan membahas apa namanya huruf-hurufnya dulu. Nah, eh, sebelum lanjut, Bu Meli boleh open mic? Iya, Ustadz. Ya, Bu Meli, ada berapa sih huruf hijaiyah? Ada berapa ya? 28, Ya, 28 itu ya. ada 28. Ada yang bilang, ada yang mau nambahin nggak? 28 betul ya? 28. Iya. Jadi eh kalau di masa kecil kita suka bilang gini, alif ba ta ta jim ha kha dal dal ro zai sin shin sad dot to zo ain ghain fa qaf kaf lam alif. Ada begitu kan masih kecil tuh yang Baghdadi itu begitu. Ada lam alif hamzah ya, padahal hamzah lam alif itu lam sama alif gitu kan. Itu beda lagi. Jadi masih kecil bilangnya, wah enggak ada 30 gitu. Karena ada alif, ada hamzah, ada lam alif juga. Ditambahnya lam alif sama hamzah. Tapi sebenarnya ada 28. Nah, dari 28 itu hari ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf yang pertama, yakni asyafatain. Lain. Baik. Asyafatain itu artinya dua bibir ya. Dua bibir. Dua bibir. Iya. Kita lihat nih, apa sih sebenarnya huruf apa aja sih yang keluar dari asyafatain? Mbak Fauzana, Depok, huruf apa aja? Oh, Pak. Ibu. Ah, kenapa? Bu Hesti deh, Bu Hesti. Bisa open mic? Oh iya, ya Ustadz. Ya, silakan Bu Hesti. Huruf ba, Hmm, mu, fa, hmm. waw, eh, apa lagi ya? Ah, Wow. ya. Tadi Oke. sudah. Mim. Ada berapa? Ada ada Ah. ada 4. Nah, kira-kira nih, cara bacanya udah bener belum sih kita dari 4 huruf yang ada di asyafatain, yang keluarnya itu di dua bibir. Kira-kira apakah kita sudah benar? Ayo kita cek sama-sama ya. Kita cek sama-sama asyafatain. Dan, nih asyafatain itu ada eh, ada huruf mim, ada huruf ba, ada huruf fa, ada huruf waw. Nah, sekarang kita saya mau nanya ke Bu Bude Darmi deh. Bude Darmi. Nyimak katanya Ustadz. Oh, nyimak. Oke, Lagi baik. kumpul keluarga. Oh, lagi ngumpul keluarga. Sip. Ya udah, kita langsung bahas saja. Ini huruf mim ya. Sekarang huruf mim dulu kita bahas. Mim itu gimana sih cara bacanya? Mim itu bacanya itu menutup bibirnya tuh lebih ringan. Mim. Mim. Coba sama-sama yuk. Mim. 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 Ya. Mim. Al mimu. Mim. Coba. Mim. Mim. Alim. Ya, mim. Nah, Amin. huruf mim itu antara bibir atas dan bibir bawah itu ditutupnya tuh ringan sekali. Itu mim, ya, mim, ya. Itu ditutupnya tuh ringan sekali. Mim. Jangan jangan terlalu kencang. Misalkan gini, mulainya dari begini. Mim. Nah, itu salah. Nutupnya pelan aja dia. Mim, ya. Lalu naik ke yang selanjutnya. Huruf ba itu dibandingkan huruf mim itu ditutup bibirnya lebih kuat sedikit. Ba, coba. Ba,
Ba. 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 Oke. Ba. Sekarang tanpa alif ya. Saya bilang ba gitu aja dulu. Ba. 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 Ya. Ba. Tanpa alif al-ba'u, tapi langsung aja. Ba. 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 Ya. Ba. Rasain bibirnya lebih kuat tutupannya dibanding mim tadi ya. Bisa Bedakan. bedakan? Iya, Bisa. bisa. Bisa Bisa. ya. Bisa. Yang satu mim coba. Mim. 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 Yang kedua Mim. ba. 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 Nah, Ba. Ba. nah, Ba. kalau dalam Al-Fatihah kita baca, Bis. nah, mulainya begitu tuh. Bis. Nah, Bis. bis, bis, Mim. nggak boleh Bis. ketika kita baca bis Al-Fatihah bacanya gini. Bis. Nah, itu terlalu tipis. Bismillah. Nah, harus Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bis. Nah, keduanya mi. Bismi. Oke? Bismi. Ya. Bisa dibedain ya? Oke. Bisa. Bisa. Lalu huruf fa. Huruf fa. Kita lihat. Huruf fa itu caranya merapatkan ujung gigi seri pada tengah bibir bawah. Nih. Ujung gigi seri yang ini ya. Nih. Ujung gigi seri. Oke? Ujung gigi seri yang ini. Saya ganti dulu sebentar. Nih, ujung gigi seri saya ganti warnanya dulu ya. Ini ujung gigi seri ya, nih. Kelihatan? Iya, Ustadz. Kelihatan. Kelihatan. Ujung gigi seri Iya. merapat kepada tengah bibir ini. Nih, yang ini. Ya, yang atas yang bibir bagian bawah tapi paling atasnya. Oke? Iya. Oke. Pak, Pak. Coba. Pak, Pak. 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 Ya, Pak. 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 Oke. Pak. 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 Dia nanti ada anginnya tuh, fa, oke ya. Nanti itu masuk ke sifatul huruf nanti. Ini kita ngomongin makhorijul huruf dulu. Jadi ingat, pertama mim tutupnya itu lebih Ingat. ringan. Kemudian setelah mim ada huruf ba, Ba. tutupnya lebih kuat sedikit dibandingkan Lebih mim. Ba, Iya. Ba. oke. Sudah paham ya? Sudah. Paham. Lalu huruf fa, Pak. fa. Pak. Pak. Nah, di sini yang orang Sunda siapa yang orang Sunda? Saya. Saya campur. Saya Sunda. Campur. Nah, yang katanya apa? Nggak bisa ngomong F itu Panta. fitnah gitu ya? Atau gimana? Panta fitnah. Fitnah. Pintu. 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 Pintu atau fintu? Pintu. Oke, baik. Ini huruf fa. Terus bagaimana dengan huruf waw? Itu kan katanya masuk ke apa namanya? Masuk ke syafatain juga. Waw yang seperti apa sih yang bisa yang masuk ke asyafatain? Waw yang seperti apa kira-kira? Bibirnya monyong. Monyong kan tuh. Monyong. Oke, kita lihat ya. Yang asyafatain itu yang seperti apa sih gitu. Nah, ini loh wawunya nih. Saya hapus dulu ya, sebentar. Oke. Nih, cara bacanya itu membulatkan bibir atas dan bawah. Bulat. Bukan monyongin ya, membulatkan. Kalau monyongin ntar gitu tuh.
tidak terlalu monyong banget gitu. Nanti berlebihan. Jadi jangan begitu juga. Sekedar membulatkan bibir atas dan bawah. Tapi yang membulatkan bibir atas dan bawah ini wawu yang seperti apa? Al-wawu as-sakinah ghair madiyah. Apa nih artinya? Artinya wawu yang mati dia tapi bukan wawu mat. Kalau wawu mat itu sebelum wawu syakalnya dhammah, fathah atau kasroh? Doma. Dhammah ya. Kalau mad itu sebelumnya dhammah. Nah, ini berarti wawu yang seperti apa sih yang dimaksud yang di asyafatain di sini? Itu maksudnya adalah yang al-wawu as-sakinah, wawu yang mati tapi bukan apa namanya? Bukan mad gitu ya. Contohnya au. Coba. Au. Au, Au. Ya. Au. 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 Jadi ketika eh, Bapak Ibu sekalian sudah membulatkan bibir atas dan bawah, itu sudah cukup. Au. 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 Nah, Au. itu. Au. Au. Bau. Au. Tahu. Tahu. Jauh. How. Gitu ya. How. Nggak harus how. Wah, gitu. Nggak harus begitu. Itu terlalu berlebihan nanti. Sekedar membulatkan bibir saja sudah cukup. Al-wawu as-sakinah ghaira madiyah. Nah, lalu bagaimana kalau eh, wawu yang didahului dengan dhammah? Itu masuknya kemana nanti makhorijul hurufnya? Jauh, Pak. Iya, betul. Kalau yang mad ada alif, ada waw, ada ya. Alif ketika didahului dengan fathah, waw ketika didahului dengan dhammah atau dhammah, ya ketika didahului dengan eh, kasroh, maka dia masuknya ke al-jauf, artinya rongga mulut. Kayak misalkan gini, kalau eh di sorof ada kola, qila, yaqulu. Kola itu alif didahului dengan fathah. Oke. Kola itu masuk apa namanya? Dari jauhnya tuh fathahnya. Terus qila. Terus yaqulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, itulah apa namanya? Makhorijul huruf yang pertama yakni syafatain. Saya ada yang mau apa namanya? Coba membaca atau mengulangi asyafatain itu apa? Terus hurufnya apa aja? Bagaimana cara bacanya supaya ingat? Ada yang bisa open mic? Ya, Bu Meli, mau nyoba? Ya, Mulai coba ya dari, Ustaz. ya, mulai dari begini. Salah satu makhorijul huruf adalah asyafatain. Asyafatain artinya gitu. Ayo, Bu. Iya. Salah satu makhorijul huruf adalah asafatain. Ya, Asafatain adalah menggunakan dua bibir atas dan bawah gitu ya Ustaz. siap. Lanjut. Lalu hurufnya ada 4, Ya, ada mim, ba, waw, dan fa. oke, baik. Cara bacanya, Kemudian Mim. cara bacanya jika mim itu kedua bibirnya bertemu tetapi ringan. Coba, bagaimana? Mim, Ya, oke. mim, kemudian fa itu gigi seri atas diletakkan di Urut, bibir Bu. bawah. Bu Meli.
Urut. apalagi Habis, apa dulu ya? habis Tadi mim, mim, kemudian apa? Mim, Mbak ya. ba. ya. Ba itu berarti kedua bibir ditekannya lebih di lebih dibandingkan mim. Nah, kalau mim, tadi Bu, mim Mim ringan, ditutupnya lebih ringan, kalau ba lebih ringan, ditutup lebih, sedikit lebih kuat oke, dibanding? dibandingin dengan mim. Iya, siap. Terus Ya, lanjut. kemudian sekarang huruf fa dulu ya. Ya. Fa itu berarti meletakkan gigi seri atas di Aha. bibir bawah, agak agak apa tadi? Tengah ya? Apa atas ya? Ya. Jadi, Bibir oke. bibir bawah Ya. ya diletakkan di bawah. Kemudian Heeh. kalau satu lagi wow berarti membulatkan, membentuk bulat kedua bibirnya, dan itu Oke. untuk huruf wow yang apa ya, Ustaz, disukunkan apa Ya, di sukun. matian sukun, Ah, sukun. Tapi bukan wau huruf mad ya. tapi bukan huruf mati. Oh, hebat. Alhamdulillah. Saya senang nih. Senang banget. Jadi, eh, malam ini Masya Allah. sudah ada yang bisa menyerap terkait asyafatain, dan itu bukan cuma menyerap, tapi udah kita coba ya nanti semuanya, Teh Nadia, Bu Reni, Bu Hesti, Bu Tania, Bu Nunu gitu, Bude, Umi, Azla, semuanya kita coba. Jadi makhorijul huruf jangan cuma sekedar kita bayangin begitu aja, tapi kita harus bisa tahu tuh. Makhorijul huruf asyafatain itu, ini loh, di kedua bibir, cara bacanya gimana gimana, supaya nanti ketika kita eh, dengan teman-teman, rekan-rekan, kita bisa ikut menjelaskan seperti itu ya, ibu-ibu semuanya, karena banyak ibu-ibu nih. Ustadz Kholis mah udah khatam ya Ustadz Kholis. Ini jamaahnya ibu-ibu semua nih. Baik, ada pertanyaan nggak tentang asyafatain ini? Ada pertanyaan? Ustaz tanya sedikit. Ibu Hesti ya? Tania Ustaz. Ibu Tania ya. Oke, baik. Ya. Silakan. Al-waw as-sakinah ghair maddiyah itu sama enggak dengan waw layyinah yang disebut huruf layin itu? Beda-beda. Nanti Oh, beda. itu di ilmu tajwid selanjutnya. Nanti kita akan ngomongin yang lainah, itu huruf-huruf lembut gitu ya. Misalkan itu nanti di mad, itu nanti mad lain ada. Nanti itu masuknya ke setelah apa kemarin tuh? Setelah hukum nun mati, hukum mim mati, baru kita ngomongin mad ya. Ya, itu nanti ngomongin mad. Sekarang kita ngomongin makhorijul huruf dulu, Bu, supaya tidak lompat-lompat. Nah, Bu Siap. Tania, izin. Ya. Bu Tania, untuk asyafatain ini bagaimana menurut Ibu? Sudah bisa tergambar persis dan bagaimana cara membacanya? Apakah sudah cukup, Ibu? Alhamdulillah sih Ustaz cukup. Cuman kalau disuruh Alhamdulillah. menjelaskan lagi agak gimana ya? Nanti kita Jadi coba, Bu. ya siap. Nanti Bu Tania harus ya, semua yang ada di sini saya harapkan harus bisa ngejelasin ulang apa yang apa yang saya sampaikan malam ini gitu. Jadi Ustaz eh, boleh usul nggak? boleh Bu Tania. Nanti setelah Ustaz beri teori, panggil aja satu-satu untuk mengeluarkan huruf tersebut dari masing-masing yang nama yang kita hari ini di kelas gitu. Jadi Boleh, boleh teori dong. dan praktek gitu. Misalkan Bo Pak seperti itu. Jadi insya Allah dapat dua-duanya, teori dan prakteknya. Insya Allah, boleh dong. Kan Insya Allah. waktu di awal kemarin kita insya Allah emang seperti itu. Di akhir kita akan praktek cara bacanya seperti itu. Ya, boleh, Baik boleh. Ustaz. Jadi begini, Barakallah. sama-sama wa iyyakum. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kita belajar makhorijul huruf ini step by step, pelan-pelan dulu.
Supaya apa? Supaya kita paham betul. Oh, ini asyafatain. Lalu ini al-jauf, rongga mulut. Asyafatain kan ini. Terus ada al-lisan, lidah. Terus ada khoisyum gini. Terus ada satu lagi al-halq ya, tenggorokan seperti itu. Biar semuanya tahu. Ketika misalkan nanti saya akan coba di akhir nih, ketika kita sudah belajar semuanya makhorijul huruf, nanti kita akan latihan. Ketika saya baca eh, kola, kola. Nah, itu makhorijul hurufnya apa aja sih? Mulai dari ko, makhorijul hurufnya tuh ko. Makhorijul hurufnya di mana itu dia? Ya, oke. Terus masuk ke kola, itu ada madnya. Masuk ke mana tuh? Masuk ke jauh. Terus la, di mana sih gitu? Itu nanti akan kita pelajarin supaya eh kalau kita sudah belajar makhorijul huruf tahu betul gitu, maka nanti kita akan benar-benar pelan-pelan apa namanya menempatkan huruf-hurufnya. Karena jangan sampai kita nyeret-nyeret gitu. Nyeret-nyeret misalkan al. Ini kita belum masuk ya, tapi ini hanya misalkan. Misalkan alhamdu. Alhamdu. Nah, kalau orang masih menyeret gitu dari lam terus dia ke ha, ke mim sukun, ke dal gitu. Banyak ya sekali yang bilang alham, alham gitu. Alham. Padahal itu bukan alham tapi alham. Alham. Alhamdulillah. Alham, bukan alham. Alham, al sama nih, hampir sama. Alham yang tahu kita tuh. Padahal itu nggak boleh, ya. Bolehnya pindah dari tempat yang satu ke tempat yang satu. Alham, bukan alham. Oke, seperti itu ya. Baik, tadi Bu Tania minta praktek. Oke, Bu Nunu bisa open mic? Masih nyimak ya? Oke, Bu Tania deh, Bu Tania dulu. Ayo Bu Tania. Ya, bisa. Dari huruf ba ya, huruf mim. Mim itu datangnya atau keluarnya dari kedua bibir yang dikatupkan dengan ringan. Iya, betul? Gimana? Mim. Ya, mim. Oke. Mim. Terus huruf ba itu makhrajnya dari kedua bibir juga yang dikatupkan, tapi agak sedikit ditekan daripada huruf mim. Jadi agak penekanannya lebih dari huruf mim. Misalnya ba, ab, Ya, betul. ib, itu ya. Siap. Ya, betul. Lanjut, Bu. Ya, lanjut huruf fa itu dari kedua bibir, caranya dengan meletakkan ujung gigi seri atas ke bibir bawah dan ada sedikit keluar nafas. Ya. Begitu saya. Ya. Fa, uf, if, seperti itu. Yes. Nah, terus yang keempat itu apa? Al-waw, huruf waw itu dengan membulatkan bibir secara ringan, bukan monyong sih, seperti membulatkan bibir atas dan bawah. Nah, wawnya ini bukan waw sukun, bukan waw mad, atau waw as-sakinah bi ghairi mad. Ya. Jadi apa tuh? Au, ya au. Ya, betul. Au. Ya. Bau. Ya, gitu. Tau. Lau. Lau. Gitu ya. Oke. Tapi tidak apa, Bu, tadi? Tidak mau? Tidak monyong. Tidak monyong yang lebih-lebihan ya, berlebihan ya. Jadi enggak juga ntar au gitu kan. Au. Enggak ya. Jadi biasa aja. Hanya membulatkan ya Ustaz ya. Ya, membulatkan.
seperti itu. Iya, Ustaz. Ada lagi yang lain? Bu Eni mungkin, Bu Eni. Bu Eni? Ustadz nanya dong. Ya, silakan. Kalau huruf waw itu kan mau nggak mau monyong ya Ustadz ya. Walaupun nggak maju tapi kan saya tuh nggak bisa kalau huruf waw kalau nggak monyong tuh wow tuh pasti ada monyongnya Ustadz. Nggak mungkin lah Ya, wow bulat gitu oh nggak lah oh gitu keluarnya. ya. Maksudnya Wow. gini. Eh, Maksud saya, monyong itu ini dibulatkan, tapi tidak berlebihan monyongnya gitu. Bahasa di 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 apa ya? Di masyarakat kita kesannya kalau yang namanya monyong itu kan sampai berlebihan tuh, monyong gitu ya. Tapi kalau sekadar bulat ya pasti dong. Ketika bibir ya atas dan bibir bawah membulatkan pasti monyong tuh. Karena kalau nggak iya bulat kan senyum pasti nggak bulat tuh. Begitu kan? Tuh, seperti iya itu, Bu. iya Maksudnya iya. begitu. Eh, ya Jadi ya monyong, oke. tapi bukan monyong yang Yang monyong gitu dimaki-maki loh. gitu ya wow Kalau gitu. iya, kalau misalkan Hmm, gosip gimana, Bu, kira-kira? Itu kan monyong-monyong banget tuh ibu-ibu tuh kalau misalkan gosip. Nah, nggak gitu maksudnya. oke iya. Ya Ustadz. Ada yang mau nyoba? Saya deh Ustadz coba ya. Boleh. Ya, Oke saya ini masih Reni. ringan loh. Ya, makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ini ada syafatain, yaitu huruf yang keluar dari dua bibir. Mm-mm. Ada 4 huruf. Pertama, mim. Mim itu eh, dua bibir bertemu, tapi ditekannya ringan saja. Eh, Mim, di, ya, mim. Nah, terus satu lagi, ba. Ba. Ba itu lebih lebih ditekan daripada huruf mim. Contohnya ba, ba. ya, Eh, Kemudian ada huruf fa. Fa itu eh, gigi apa namanya gigi seri atas ya. Gigi seri atas eh, ketemu dengan tengah bibir bawah itu huruf fa. Jadi contohnya pak, pak ya, ada anginnya sedikit. ya, Kemudian huruf waw. Waw itu tadi membulatkan bibir atas dan bawah, tidak monyong, tidak terlalu monyong ya. ya, tidak Ya terlalu. gitu. Wow, Ih, misalnya au, au. ya, Ya, itu ya. dari saya. Siap, terima kasih Ibu. Masya Allah, saya senang bangat. Ada lagi yang mau nyoba nggak? Ini kita coba apa namanya? Apa sih yang saya sampaikan kira-kira langsung masuk nggak sih? Sedikit-sedikit aja dulu. Besok kita ngomongin alis. Alisan banyak nih ya. Alisan tuh banyak banget. Nanti alhaf gitu. Ya, siapa yang mau nyoba? Boleh. Boleh Teh Nadia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf dibagi menjadi 5. Yang pertama as-safatain, yang kedua al-haisyum, yang ketiga al-lisan, yang keempat al-jauf, yang kelima al-halq. Yang dijelaskan oleh Ustadz adalah as-safatain. Ya. Hurufnya adalah mim, dibaca ringan, mim. Yang kedua huruf ba lebih berat dari huruf mim. Yang ketiga huruf fa, bibir dan gigi seri atas agak berdesis. Yang keempat wau seperti au, bau, lau, tau, tidak manyun secara berlebihan. Contoh dari yang fa tadi, fa, uf, if. Untuk yang antara dua bibir seperti kata bismi. Ya, makasih Teh Nadia. Eh, Bapak Ibu sekalian, yang kita coba kembali. Yang mim itu cara bacanya dengan menutup antara dua bibir atas bawah, tapi ketika ditutup tuh ringan, tidak terlalu ditekan. Nutupnya itu ringan. Mim, gitu ya. Mim, mim, tipis gitu. Mim, oke, baik. Nah, untuk yang ba ditutup. Dari mana keluarnya ba? Nih dari dua bibir. Ba dari mana sih keluarnya? Dari dua bibir, tapi bibir atas bawah itu lebih ditekan daripada mim.
Mbak, Mbak, oke? Seperti itu ya. Lebih kuat nutupnya, lebih kuat ditekannya dibanding mim yang tadi. Baik, ada lagi yang mau nyoba mengulang apa yang saya sampaikan terkait makharijul huruf asyafatain, kedua bibir. Ada yang mau nyoba sebelum eh, kita belajar makharijul huruf 1 jam, cepat banget loh ya. Nggak kerasa. Iya. Padahal ini baru 4 huruf ya. Gimana Ini nanti baru yang 4 hurufnya huruf. banyak? Iya. Nanti alisan itu Bu, Masya Allah, Masya Allah. Jangan-jangan ini ngomong dot itu pada salah nih, jangan-jangan ya. Nanti kita lihat nih, kita lihat. Emang sebenarnya sih eh, enaknya memang kelihatan, tapi nggak apa-apa karena ini menghindari fitnah gitu ya. Nanti ngelihat saya aja, tapi nanti koreksi masing-masing. Kalau bisa sambil ada cermin di depan, bener nggak sih gitu saya gitu, sambil ngelihat tuh pergetarannya gitu dan pergerakannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu Ya, Ustaz. sekalian di rumah ada cermin gitu ngelihat. Baik, kalau tidak ada yang mau nyoba lagi, saya ingin menyampaikan sedikit gambaran terkait makhorijul huruf ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makhorijul huruf tadi kan kita tahu bahwasanya secara pembagian besar itu cuma ada 5 tempatnya. Mana aja sih? Yang tadi, yang pertama kali kita bahas adalah asyafatain, ya. Ingat, asyafatain artinya kedua Kedua bibir. bibir. Oke, terus Asyafatain. ada al Khaysyum. khoisyum. Rongga Oke, hidung. Rongga khoisyum. Ada apa namanya ini? Rongga Rongga hidung. 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 Terus ada al jauf. Al jauf artinya Al-jauf. rongga Rongga mulut. rongga mulut. Di bawahnya rongga mulut ada Hak. Lisan. Alis. lisan. Oke. Lisan. Terakhir ada al halku. Tenggorokan. Tenggorokan. Nah, Oh, dari halkum. 5 pembagian besar itu nanti yang kalau kalau al-jauf kan tadi alif wawu ya ketika jadi mad ya. Itu sudah sebenarnya itu al-jauf dan al-khaisyum hari ini juga bisa nih kita kita apa namanya? Kita pelajarin biar langsung aja. Nggak apa-apa, mau langsung. Boleh, Ustaz? Boleh, Ustaz? Ya. Sekarang kita ngomongin al-khaisyum dulu deh. Iya. Yang Al-khaisyum. dua huruf. Ya, seperti di gambar. Iya, Masih kelihatan gambar? kelihatan. Oke. Al-khaisyum itu ada apa aja sih? Nun dan mim. Nun dan mim. Ya, Mim. nun dan Nun. mim ketika apa? Ketika ada tasdid. Tasdid. Ketika ada tasdid. Artinya Dah. ketika nun dan mim ada tasdid, dia akan masuk ke dalam gunnah musyaddadah. Gunnah itu berdengung, berdengung berarti kan adanya di rongga hidung ya. Iya. Iya. Ya, itu apa namanya berdengung di rongga hidung tuh. Nah, caranya nih, itu kan ada kalau nun tasdid sama mim tasdid itu masuk ke kalau hukum madnya apa? Idgham Guna. di gunnah. Idgham itu artinya Masuk. 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 Gunnah itu Dengung. 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 Jadi cara bacanya nih, in, nah seperti itu, nah masukin, habis dimasukin ke hidungin, nah dia kalau ditekan kalau masuk dia akan hilang, nah itu masuk berarti sudah ke sini, nah in, mengerti? Kita coba ya, innanya pakai masuk. Kalau tasdid aja tanpa ada khaisyum, bacanya begini, inna. Ya, betul ya? Iya. Iya.
itu tanpa khoisyum, tanpa dengung. Inna itu. Inna itu jadi di al-jauf tuh maksudnya. Inna nggak masuk ke sini. Padahal kita harus masukin ke al-khoy al-khoisyum. Al-Khayshum. Coba. Inna Inna ya. Inna. Ini anak saya mau nyoba, Ustaz. Ya, silakan. Coba. Halif, silakan Halif, coba. Inna Ya, orangnya nggak kelihatan nih Alif. Alif mah boleh kelihatan Alif. Ini di samping, Ustaz. Samping ya. Iya. Jadi gini, kita coba di Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Coba. Inna Inna a'tainakal kautsar. Aku cepet-cepet itu. cakep. Jadi gini. Inna coba. Inna 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Inna. Ditekan. Oke, cukup segitu aja. Inna. Ya, cukup. Nih, dengerin saya. Masuk ya. Nah, masuk ya. Nggak boleh cuma Hidung. inna itu nggak boleh. Tapi inna nah, coba ditekan hidungnya nih pas masuk pasti hilang. Nah, hilang tuh. Nah, kalau kita tekan hidung, dia nggak hilang, berarti dia nggak masuk ke khoisyum. Inna. Nah, itu nggak masuk ke khoisyum, salah itu. Tapi kalau masuk ke khoisyum, nah, susah. Nah, susah. Khoisyum masuk ke sini ya. Oke? Itu khoisyum. Satu lagi selain nun tasdid apa? Mim tasdid. Mim tasdid. Oke, mim tasdid. An-Naba ayat pertama. Amma. Ya, betul. Amma yatasaalun. Nah, gitu ya. Am. Coba 1, 2, 3. Nah, masuk ke hidung, masuk ke khoisyum ya. Nah, pencet hidungnya deh, pasti dia hilang tuh. Kalau ke khoisyum, dipencet hidungnya pasti hilang. Tapi kalau nggak masuk ke khoisyum, amma, dia ditaruh di sini. Amma. Nah, itu salah. Loh, masih ada. Tapi Bapak kalau Ibu, kalau ada kita baca misalkan amma yatasa, tuh dibasin tuh. Amma yatasa. Kesannya enak aja. Amma yatasaalun. Misalkan gitu. Di sini doang nggak masuk ke hidung mimnya. Salah. Harus masuk ke khoisyum. Amma. Itu ya. Itu khoisyum. Lanjut deh langsung ke al-jauf. Al-jauf itu apa tadi? Al-jauf. Hurufnya ada apa? Ada Tiga. tilu. Ya. Ada tilu. Ya. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Awi, alif, waw, ya gitu ya. Alif ketika sebelumnya ada huruf Fathah. 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 Oke. Fathah. Pertama, fathah itu fa, ta, ha, dan terakhir tak marbutoh ketika disukunkan menjadi ha. Oke, jadi fathah. Fathah. Nah, Tapi bukan fathah, Ustaz ya. bukan fathah. Kalau fathah ini tetangga ya.
Bukan patah, tapi fathah. Oke. Fathah. Bukan alif, patah A gitu. Fathah. Oke. Itu ketika sebelumnya ada huruf fathah. Oke. Nah, kalau ya, ketika sebelumnya ada huruf Kasroh. kasroh atau huruf jar gitu, bawah. Kalau waw sebelumnya huruf Doma. Dan dhamma. Oke. Dhamma. Nah, seperti misalkan tadi saya bilang kola, kola. Pertama kali ngeluarin kofnya di mana? Sini ya. Oh, di pangkal li, pangkal lisan nih. Sebelum masuk ke al-halq, oh udah masuk ke lisan nih. Sebelum masuk ke al-halq nih, lihat tuh, sebentar. Oh, gambar saya di mana ya? ada Ustaz? Ada ya? Iya masih. Oke. Nah, ketika eh lihat di apa namanya? Di gambar tuh, ya. Kof adanya di mana tuh? Di pangkal lidah. Di pangkal lidah yang hampir ketemu sama kho dan ghain ya. Ya. Oke. Di sini nih. Suka keliru di situ tuh. Sini ya. Kamar ayam dari Ketika mana? kof di sini, terus kaf di sini. Nah, kalau misalkan saya bilang kola, berarti si huruf kof keluarnya, sebentar, biar kelihatan. Saya ganti dulu. Nih, huruf kof keluar dari pangkal lidah terakhir, masuk ke ke aljauh, Ya. ya kan? Oke, jadi itu ada dua tuh. Ada dari kalau kola dari pangkal lisan, pangkal lidah, terus melewati koknya itu melewati aljauh di sini, terus lamnya, la-nya di sini juga. Lam tuh Jadi dari sini ya. ada tiga makhorijul Huruf. huruf. Begitu tuh nanti tuh. Ketika kita sudah mempelajari semuanya. eh Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah belajar asyafatain. Itu insya Allah sudah faham semuanya, dan mudah-mudahan cara bacanya juga sudah bisa dimengerti, dan mudah-mudahan bukan cuma itu, tapi bisa menyampaikan ke orang-orang. Nih, makhorijul huruf yang pertama adalah asyafatain, yang paling depannya asyafatain. Hurufnya ada apa aja sih? Gimana cara bacanya? Wawunya itu yang bukan huruf apa mad, itu caranya bagaimana sih dibulatkan lo bibirnya? Monyong tapi nggak terlalu monyong-monyong banget gitu. Nah, begitu kan ya. Terus khoisyum contohnya seperti apa? Apa sih hurufnya begitu kan? Terus jauh, jauh itu kan apa namanya? Rongga mulut seperti itu. Nah, itu kita sampai tiga ya. Kita anggap hari ini tiga nggak apa-apa. Ya. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Tiga ya. Tiga makhorijul huruf. Insya Allah sudah pada mengerti. Nah, kita ulang cara bacanya yang nun tasdid sama mim tasdid ya. Inna. Coba satu, dua, tiga. Inna. 9 In. Pertama in. Itu In. in itu di sini nih how. Terus tapi masuk ke nun syiddah. In. Nah, masuk tuh ke sini ke hidung. In. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Gitu ya. Kalau suka tuh yang kayak gitu. Seperti itu. Mim syiddah. Sekarang amma. Satu, dua, tiga.
Am, Am, satu, dua, tiga. Am, Amma. Iya. Amma. Di situ kan ada tahan tuh nanti. Dua harokat ya. Inna. Amma. Amma. Gitu. Oke, baik. Nanti pekan depan Ustadz Kholis, ibu-ibu semuanya kita masuk ke al-lisan. Nah, di al-lisan ini akan banyak apa namanya pembagian-pembagian lagi karena di Banyak betul buku. dari dari 5 makhorijul huruf itu sebenarnya ada kebagi lagi jadi 17 makhorijul huruf. Yang tadi kan apa namanya di asyafatain, asyafatain itu ada berapa? empat. Ada 4. Tapi cara cara si dua bibirnya itu masuknya ke dalam 3. Kedua bibir tertutup. Terus kedua bibir tertutup itu ada huruf apa aja? Huruf ba dan mim. Ada ini asyafatain ya. Asyafatain itu kalau dibagi lagi jadi 3 makhorijul huruf. Yang pertama, kedua bibirnya tertutup. Yang kedua, bibir bawah dan apa gigi seri seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian Yang membulatkan. ketiga, bibirnya setengah terbuka, yang tadi hampir membulat seperti itu. Itu 3. Nah, besok nih yang al Lisan. alisan itu banyaknya minta ampun itu. Alisan itu nanti ada 10 titik ibu-ibu. Masya Allah. Ada 10 titik. Nanti itu akan kita pelajarin tuh 10 titik itu. Jadi pekan depan harus benar-benar ya kita belajarnya. Jadi dari 17 makhraj, 17 titik tuh keluarnya huruf itu kan dibagi menjadi 5 yang besar tuh. Dan 5 besar itu tadi di apa namanya? Di al-haq jadi 3 gitu kan. Terus di alisan jadi 10, 13 tuh. Terus di asyafatain jadi Dua. asyafatain asyafatain 3. Tiga. Tiga. Asyafatain 3 16. Ya udah tinggal di Lisan. al-khaysyum seperti itu. Jadi 17 semuanya. Mudah-mudahan dari makhorijul huruf nanti kita naik lagi namanya ke sifatul huruf. Gimana sih cara bacanya yang seh gitu kan, yang tuh yang jangan sampai kemudian kayak C juga, cinca, cinta jadi cinca gitu. Anca, Ya. bukan anta jadi anca begitu. Jangan gitu juga gitu ya. Nanti kita pelajarin seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan panjang umur kita. Nah, sebelum penutup nih, mau ikut bareng nggak? Mau. Mau. Ikut bareng gini ya? Ikut bareng apaan gitu kan? Makan. Ikut aja. Tanda tanya. Al-Fatihah, Al-Fatihah ini ya, Al-Fatihah. Okay. Nadanya aja nada, sedikit-dikit. Kita belajar dikit-dikit, senggol-senggol dikit lah. Tua gapat manam jupan. 1, 2, 3. Ulang Ustaz tadi. Apa tadi? Bukan 1, 2, 3 ya, tapi apa nih nadanya? nada. Oh, nadanya. Nada. Bukan 1, 2, 3 tapi tuaga ya. Oh, tuaga. Perspektif ya. Kenapa? Diulangin Ustaz Ya, kita ulangin ya. contohnya. Dengerin. Ya. Tuaga patmanam jupan. Ayo, 1, 2, 3. Ada semua Dua nada. dapat manam jupan. Itu baru tuaga patmanam jupan tuh. Itu belum belum pakai nagom ginian. Bada tu bismillahirrahmanirrahim.
mani wala abu itu Masya belum pakai yang Allah. gitu tuh. Ini pakai yang Mantap. tuaga Patmanam Jupan Ya aja. Allah. Ya, itu dulu deh. Nyampe nggak kita nafasnya itu, Ustaz? Dengan keluarga Patman Jupan aja udah seneng nih, Ustaz. Baru Ayo. tahu nih ada ginian. Jadi ada 3 nih. Pertama begini ya, yang datar. Tuaga Patmanam Jupan. 1, 2, 3. Keluarga Patmanam Jupan. Jupan. Turun. Tuaga Patmanam Jupan. Keluarga Patmanam Turun lagi. Jupan. Tuaga Patmanam Jupan. 1, 2, 3. Keluarga Patmanam Jupan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Sama. Iya, yang pertama ya, Toga Patman Jupan yang Iya. pertama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalkan ada ini lagi, nadanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, gitu tuh. Ya. Tuh. Tuaga Patman Jupan. Tuaga Patman Jupan. Tuaga Patmanam Jupan. Gitu ya. Oke, itu cuma 3 nada aja. Naik, apa? Naik, naik, datar, rendah, rendah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Saifullah masih belajar, kita belajar bersama, kita rapihin cara baca Al-Quran kita sama-sama, biar nanti ketika sama guru-guru yang lain, ibu-ibu tadarus memang sudah ikutin pakem-pakemnya, makhorijul hurufnya tambah baik, dan pembahasan mengenai elaborasi ayat juga lebih enak gitu ketika dibaca oleh dimintakan baca oleh asatiz yang lain, Bapak Ibu bacanya juga dengan enak gitu kan, minimal audzubillahnya sama bismillahnya udah pakai nada dan tartil gitu, minimal itu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesononya ntar dulu deh biarin. Yang penting itu dulu. Itu dari teori Tuaga Patmanam Jupan aja. Asal jangan nanti disuruh baca, Ibu ini tolong baca sama Ude gitu ya. Ayat sekian baca. Tuaga, kok Tuaga Patmanam Jupan gitu. Asalkan jangan begitu ya. Iya, iya, iya. Malam Jupan. Oke, Ustaz Kholis, silakan. Masya Allah luar biasa ini. Malam ini dapat ilmu juga nih. Saya belum belum paham tentang ilmu tuaga Patman ini. Masya Allah. Dan Masya Allah ya, mudah-mudahan kita istiqomah untuk hadir dan terus ini Insya Allah. nampaknya mungkin harus ada grup khusus nih kalau tapi ada kewajiban untuk store kayaknya saja karena nih lafal itu memang harus dibiasakan untuk latihan terus. Kalau cuman seminggu sekali latihannya nggak tahu nih bisa apa nggak ya, Ustaz? Eh, Begini, di Kuleva itu Bapak Ibu sekalian, di Kuleva Quran Learning for Adult, saya lebih em, coba menyampaikan melalui gambar-gambar. Makanya di awal tadi lihat gambar supaya Ibu terbayang. Ketika Ibu terbayang, Ibu sudah bisa menyampaikan tuh apa Iya, pengetahuan yang saya transfer lewat visual, Holis, bisa diterjemahkan secara verbal oleh ibu-ibu semuanya, iya, jamaah semuanya, dan kemudian itu kan balighu anni walau ayah juga, betul ya iya. Ustaz Khalis ya?
terutama untuk anak-anak kita ya, nanti biar Nah, bisa betul. ini. Terutama untuk Karena anak-anak mama kita. ini kan masih punya anak mungkin yang kecil maupun yang sudah gede, tinggal diuji nih. Saya juga jadi pengen nguji anak saya nih tadi. Coba Ah, baca gundahnya tadi ya, ya, syafatainya, terus oh ternyata ini, oh iya ya. Jadi memang harus ada perbaikan terus dan memang membaca Quran ini tidak pernah boleh berhenti ya sampai akhir hayat kita ya, karena jangan ya, sampai eh, kita pensiun untuk baca Quran, kemudian memperbaiki terus baca Qurannya gitu ya. Yang ya. penting istiqomah dan terus yang ingin setoran bisa langsung japri gitu ya, Ustaz ya. Setoran nanti boleh saja silakan kalau yang ingin setoran, mungkin bisa dievaluasi sama Ustaz Saifullah bagaimana cara bacanya gitu ya. Itu sementara ini baik inisiatif pribadi, tapi kalau nanti sudah banyak respon dan keistiqomahannya luar biasa ya, kalau saya sih kalau ada grup khusus yang memang tapi harus ada komitmen tadi, memang pengennya belajar gitu ya. Jadi bukan ngobrol yang lain, tetap ngobrolnya tuh ngobrol tentang Makhorijul Huruf, kemudian setoran apa namanya? Karena sekarang ini saya juga ada banyak program-program grup tahfidz, ada grup tahsin gitu ya Ustaz ya, yang mereka punya komitmen untuk setiap hari setoran. Saya pernah ikut grup tahfidznya Ustaz Bobby ya, itu memang tiap hari saya harus setoran satu ayat gitu ya. Dan ya alhamdulillah misalkan yang tadinya kalau nggak ada paksaan begitu tidak mungkin dipaksa untuk menghafal Quran gitu. Tapi ketika ada grup dipaksa gitu ya untuk tiap hari setoran gitu kan. Dan ya itu nanti tinggal bagaimana nanti komitmen bersama aja, jangan ada paksaan. Sepanjang ini memang kebaikan untuk kita semua yang ingin memperbaiki bacaannya ya silakan gitu ya. Jangan sampai karena perintah dari Ustadz Saifullah, tidak. Ini kita hanya memfasilitasi aja kalau memang jamaah pengen terus melatih tadi, karena bacaan tadi itu wagat 45, nah itu tuh kalau nggak dipraktekkan agak susah Ustadz ya. Harus terus latihan membacanya dengan lagam-lagam ya, nazam yang tentu banyak ya, karena nazamnya tuh ada bayati, ada wah saya juga nggak paham tuh. Bayatin, nahawan, Nah, jihad, itu luar biasa ros. nih. Jadi nanti kalau jadi imam sholat untuk anak-anak perempuan kita di rumah itu ya bacanya enak lah didengar gitu ya. Siapa tahu Insya Allah. suami ketika dengar itu luar biasa nih, ini tambah ini dengan tambah sayang dengan istrinya gitu ya, dengan bacaan yang semakin indah, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, astagfirullah. Sudah bisa menemani sejam gitu ya. Nggak usah lama-lama, sejam tapi fokus dan mungkin Ya, dibanyakan dipraktekin. Yang paling penting praktek gitu ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah jamaah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Barakallahu Alhamdulillah, bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaha ilaik. illa anta Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Barakallah. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.